Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang merupakan project based learning mata kuliah analisa struktur 3, yang dimana dosen pengampunya itu Dr. Eng Cut Atika Putri STM dan oleh kelompok 7. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada dosen pengampu. Adapun nama-nama anggota kelompok, ada saya sendiri yaitu M. Sadam Rapi Siddiq. Perkenalkan, saya Ade Mizus Sukani dengan NIM 21040404. Dan saya ada teman saya lagi yaitu Fikram Telambau Banua 21040432. Ada Mebrian Lipar Dede, Kelvin Octavian Hulu. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Ade Mirza. Pada Ade Mirza saya persilahkan. Baik, di sini sebelumnya kita akan membahas tentang consistent deformation method, di mana sebelumnya kita tahu bahwasannya untuk struktur statis tertentu itu tidak dapat dicari hanya dengan persamaan keseimbangan, karena dia memiliki jumlah bilangan yang diketahui lebih besar dari 3. Nah, dengan kata lain dibutuhkan tambahan persamaan untuk menyelesaikan dalam mencari gaya-gaya dalam pada struktur tersebut. Sebenarnya selain consistent deformation method, dalam menyelesaikan statis tertentu itu ada beberapa metode, yaitu consistent deformation method, matrix, slope deflection, cross. Nah, tapi pada kesempatan kali ini dalam tugas project based learning, kami akan menggunakan metode consistency deformation. Nah, ada pun langkah-langkah dalam menganalisis. Yang pertama itu kita harus menentukan tingkat derajat statis tidak tentu pada struktur. Yang kedua, kita harus membuat free body diagram, di mana pada statis ini kita harus menghilangkan gaya kelebihan yang ada. Yang ketiga itu kita harus menghitung deformasi struktur statis tak tentu akibat beban yang ada. Jadi setelah kita menghilangkan gaya-gaya yang kelebihan, jadi nanti kita akan membuat gaya itu menjadi redundan atau gaya maya. Jadi kita harus menghitung deformasi, yang pertama akibat beban real dan yang kedua akibat redundan. Dengan catatan, deformasi yang dihitung itu sesuai gaya kelebihan yang dihilangkan. Yaitu yang pertama, apabila gaya vertikal, berarti dianya defleksi vertikal. Yang kedua, jika dia gaya horizontal, maka dia defleksi horizontal. Apabila yang dihilangkan adalah momen, berarti dia menjadi rotasi. Nah, setelah deformasi akibat beban yang ada dan gaya-gaya kelebihan dari struktur statis tertentu tersebut dihitung, dengan melihat kondisi fisik struktur aslinya, yaitu struktur statis tidak tertentu, maka setelah itu kita dapat menyusun ke persamaan consistent deformation, di mana dengan bantuan persamaan consistent deformation, gaya-gaya kelebihan yang dapat dihitung, itu kita akan mendapat gaya-gaya dengan bantuan 3 persamaan keseimbangan yang ada. Pada pengerjaannya, untuk memudahkan, di sini kita mendapat referensi, yaitu ada tabel untuk pencarian persamaan lendutan dan persamaan sudut rotasi pada struktur. Kita dapat lihat di sini berbagai macam struktur yang ada dengan slope deflection dan elastic kurva yang berbeda-beda. Jadi di sini tabel ini hanya untuk membantu dalam pengerjaan. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Sadam. Oke, pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 membahas soal nomor 2 dari 8 soal. Yang dimana di sini ada soal suatu balok yang tumpuannya itu ada jepit dan sendi roll. Next. Baik, untuk langkah pertama yaitu menghitung DKS-nya.
derajat kejenuhan, yang dimana DKS ini dengan menggunakan rumus yaitu 3N ditambah R dikurang 3J, yang dimana di sini 3 dikali 1 batang ditambah 4 reaksi dikurang 3 dan 2 join. Maka dapatlah DKS-nya itu 1, yang dimana stabil, statis tak tentu. Bisa dilihat gambar redundannya, ada beban real dan ada beban maya. Kemudian setelah kami hitung, dapatlah nilai persamaan kompatibilitasnya, di mana RBV itu menggunakan rumus RWOL per 10 dan sigma V-nya sama dengan 0. Hasil totalnya yaitu RAV sama dengan SWOL per 10 dikurang WOL per 10. Bisa dilihat ada tabel juga yang digunakan. Kemudian untuk mendapatkan nilai RAH-nya yaitu 0, yang dimana RAV-nya juga hasilnya menggunakan rumus tabel yang di sebelumnya 2W OL per 5, dan MA hasilnya mendapatkan nilai 4/60 WOL pangkat 2 sama dengan WOL pangkat 2 per 10. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk persoalan dari soal nomor 2 yang diberikan oleh dosen kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.